Kita langsung lanjut aja ya. Ini sudah juga Bapak record. Jadi eh, ini peristiwa yang patut dikenang di lingkungan seperti yang Selebisi Riau ini pembaruan bagi masyarakat Riau karena Riau salah satu daerah yang terletak di pesisir pantai timur Sumatera Tengah adalah tempat perdagangan bangsa asing. Jadi teorinya atau perkirakan orang ya karena sering orang singgah ya otomatis ya Islam masuk gitu. Ketika terjadi proses Islamisasi di Indonesia, maka Riau sendirinya juga kena imbas. Jadi berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Jadi bukan rahasia lagi bahwa Selat Malaka pada zamannya menjadi pelabuhan internasional. Nah, maka otomatis ya Islam di Riau juga berkembang. Tidak bisa dipungkiri ya. Jadi eh, di Riau kok berkembangnya cepat juga ya, karena kita dekat dengan Selat Malaka. Kerajaan Malaka juga menjadi dulu menjadi pelabuhan internasional tuh yang terkenal dan sangat maju. Nah, jadi kita di pulau sebelah sini dia di sana otomatis kan ada juga yang pedagang-pedagang itu singgah kan. Nah, strategis ya di sangat strategis di tempatnya. Jadi ada yang mencatat ya kalau catatan Cina pelabuhan ini disinggahi sejak abad ketiga nih yang Selat Malaka ini. Ya otomatis Riau terimbas juga lah. Riau ya di pedagang-pedagang itu. Nah, jadi Islamisasi Riau melalui Kuntu. Kan menarik ini. Melalui Kuntu Kampar. Jadi masuk Islam masuk ke Riau diperkirakan berasal dari Sumatera Barat sebagai pembawa Islam ke Kuntu pada awalnya telah menyebarkan dan berkembang Islam di Ulakan Pariaman Sumatera Barat. Di perjalanan Syekh Burhanuddin ada lain ada Islam di ke berbagai daerah. Tapi letak Kuntu berada di Sungai Anak Kampar. Maka sangat jelas perjalanan para itu dilakukan melalui sungai kunci maka tidak memungkinkan dilakukan melalui perbukitan bukit barisan. Jadi ada yang di Syekh Burhanuddin dari Ulakan Pariaman itu sebagian orang membilangkan itu orangnya sama, ada orangnya bilang berbeda. Nah, kalau dalam pembahasan ini yang oleh pengarang ini Bu Roja ini dibilangnya Syekh Burhanuddin dari Ulakan Pariaman itu menuju Kuntu menggunakan Sungai Kampar. Nah, anak cabang Sungai Kampar sampai ke wilayah Sumatera Barat, kemudian mobil kota ini ke Kuntu dan daerah sebelumnya adalah Pangkalan. Di daerah Pangkalan ini Sungai Sibayang, ini ada Sungai Kampar. Tapi alirannya oleh karena itu sangat besar kemungkinan bahwa Islamisasi Riau terjadi dari jalur barat, ya ini dari Sumatera Barat. Nah ini kalau Sungai Sibayang itu sampai sekarang ada seperti itu diikut. Islamisasi Riau kemungkinan juga terjadi dan bermula di Sumatera Barat melalui Sungai Sibayang di Kuntu Kampar. Karena Sungai Sibayang merupakan anak cabang Sungai Kampar yang menghubungnya ke Payakumbuh. Lalu selain itu juga dapat dilakukan perjalanan melalui darat. Nah, ini hanya prediksi-prediksi perkiraan ya. Jadi tidak ada data pendukungnya. Jadi makanya yang menulis ini dia perkiraan pertama ini, perkiraan kedua ini. Dapat juga dilakukan melalui perjalanan darat dari dari barat dari Riau. Jadi perjalanan yang dilakukan adalah dengan berjalan kaki dari Bukit. Jadi mana yang benar? Jadi daerah tetangganya terdekat. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan
Sungai Kampar masa lalu juga Sungai Adan menjadi transportasi perdagangan asing Arab sudah melakukan transaksi dagang. Itu terkenal dengan ladanya menjadi sasaran pedagang Arab. Nah, jadi baru masuk logika. Kok orang Arab atau orang pedagang itu perginya ke Kuntu? Kan gitu. Rupanya dulu itu di Kuntu itu ada lada kan orang mau cari rempah-rempah. Nah, jadi memang kalau karena banyak dulu rempah-rempah ya udah masuk logikanya Kuntu itu menjadi kawasan yang target awal di Riau pengembangan Islam. Jadi setiap tahun kanan khususan dari Timur Tengah Pulau Utara bertambah. Kita sangat tepat, Pak. Di Kalau sip, sini Pak. dinasti Umayyah ya, dengan Oke, oke. Geser, 11. geser. Nah, ini lagi berapis Kampar, ada Bangkinang, Kampar Iya, Kiri, deh. ada 20 kecamatannya. Ini sejarah Kabupaten Kampar, masa Belanda, dapat pemerintahan Jepang, kemerdekaan, kemudian ke sini kabupaten-kabupaten Mau dapat Jawa Tengah Bang Bos. yang sudah memisahkan diri. Ini menjadi tempat penyebaran agama Islam pertama di Riau, di Kabupaten Kampar. Jadi kalau untuk Kukuntu sendiri 85 km sebelah selatan Pekanbaru. Jadi dari Pekanbaru ini 85 km nih. Kalau ada yang jalan-jalan ke sana nanti Bapak antar. Kalau ada yang mau berminat. Oh, ada. Ingin tahu macam mana terjun sungai? Nah, Asli belum. Bang saya ini belum. Udah. lalu Apa lagi ya? sejarahnya di Kuntu ini, Ini nggak yang desainnya ya? nah ini kita sedikit singgung sejarahnya ya dulu ya. Dari tahun 1292, itu kerajaan Singosari di Jawa Timur ditumbangkan oleh kerajaan Kediri yang kemudian juga musnah oleh kerajaan Majapahit. Akibatnya sisa bala tentara Singosari dalam Palamayu Ekspedisi yang berada di Kuntu menjadi terisolasi. Jadi waktu itu memang ada ekspedisi dari kerajaan Singosari itu yang berada di Kuntu. Karena kerajaan mereka sudah kalah, ya otomatis mereka jadi terisolasi dari induknya. Nah, maka Sultan Malik Al-Mansur Raja Barumun dengan mudah merebut kembali wilayah Kuntu. Kuntu Kampar nyaris tanpa perlawanan dan dibiarkan oleh pihak Samudra Pasai. Jadi sebenarnya di bawah kerajaan Samudra Pasai. Sejak tahun 1279 kerajaan Perlak sebagai induknya telah berada di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi atas dasar itulah kemudian Sultan Malik Mansur baru dikreasikan menjadi Kesultanan Kuntu Kampar sebagai kerajaan kecil di bawah Sultan Barumun. Jadi ada kesultanan juga di sana dulu. Memang rentetannya di Kuntu termasuk bagian dari perkembangan raja-raja Nusantara juga. Kita depan biar laki-laki belakang. Kita ada dua kan? Begitu luas penyebaran informasinya ke masyarakat. Berbeda dengan raja-raja lain, kerajaan Siak, ini kayak ini di Kuntu ini sudah ada stempel kerajaannya nih. Nah ini stempel kerajaan Kuntu ya. Jadi buktinya sebuah kerajaan itu salah satunya stempel. Jadi sampai sekarang perusahaan juga harus ada stempel. Sama Kamu di kerajaan. mana aja? Puasa. Sebuah keris, juga ini. Oh, ini sebuah keris. Ini keris nih, oh, panjang kerisnya. Ini ada masih ada pegang lagi. Ini adalah keris peninggalan kerajaan Kuntu. Nah, maka setelah hancur pada abad ke-17 berdirilah kerajaan Kuntu hilang. Kerajaan Gunung Sailan itu ada di kerajaan Kuntu. Kalau kerajaan Kuntu hancur, nah berdirilah kerajaan Gunung Sailan juga disebut kerajaan Darussalam. Darussalam diambil dari nama Kesultanan Kuntu Darussalam. Kerajaan Sailan ini merupakan kerajaan yang ada hubungannya dengan kerajaan Pagaruyung yang ada di Minangkabau. Maka raja pertama kerajaan Sailan berasal dari kerajaan Pagaruyung. Dan apa yuk?
pengaruh Pagaruyung sampai ke Gunung Sailan. Hah? Naik berapa? Nggak tahu. Kemudian untuk Gas-gas saya ini masuknya sediakan pemerintah. Islam di Kuntu ini Kerja enggak? Kerja enggak? memperhatikan Sediakan letak desa Kuntu pemerintah. yang sangat strategis. Oh, hanya betul. Nah, Udah apa tidak? saya Udah pemerintah ada. berisik dulu Bapak. Kita boleh Dulu cinta itu sampah kan? ya, Bapak makan dulu bentar ya. Dah. Masuknya agama Islam di Kuntu, apabila diperhatikan letak desa Kuntu yang sangat strategis, maka mungkin Kuntu termasuk wilayah pertama diri yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing seperti India dan lain-lain. Jadi logikanya memang seperti itu. Islam berkembang pertama di Kuntu berarti awal-awalnya perdagangan itu ya berkembangnya di sana. Nah, jadi periode antara 500 sampai 1400 Masehi, Kuntu sebagai gudang penyedia bahan baku rempah-rempah hasil hutan dengan pelabuhan ekspornya di Samudra Pasai. Hubungan mereka ke Samudra Pasai. Jadi Kuntu hubungannya ke Samudra Pasai yang berhubungan langsung dengan Timur Tengah. Seperti apa zaman dulu tuh tak bisa kita bayangkan karena yang jelas ini fakta sejarahnya seperti itu. Tapi kalau sekarang Kuntu menjadi daerah yang masuk ke dalam, dia tidak jadi pusat pemerintahan kabupaten tapi sebuah desa kalau tidak salah ada beberapa desa di sana. Kecamatan apa sana ya, Kampar Kiri Hilir kalau nggak salah. Hulu Hilir ya, kurang tahu Bapak. Nah, perjalanan darat. Jadi Syekh Burhanuddin ini ke berbagai daerah di Nusantara. Jadi artinya Kuntu adalah daerah yang mula-mula mau dimasuki Islam. Jadi Syekh Burhanuddin ini kalau menurut buku ibu ini singgahnya di Ulakan, Sumatera Barat, singgah ke Kuntu. Syekh Burhanuddin adalah salah seorang bangsa Arab yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Kalau di sana sekarang ada makamnya nih. Cuman kan kalau oleh orang Ulakan Sumatera Barat, ya ada juga di sana Syekh Burhanuddin. Nah, ini perlu diperjelas lagi. Jadi 20 tahun dia di sana 590 Hijriah atau 1171 Masehi hingga 610 Hijriah, 1191 Masehi guna menyebarkan Islam kepada masyarakat Riau. Jadi selama 20 tahun dia menyebarkan agama Islam. Nah, ini Sungai Bayak Sibayang ya, anak Sungai Kampar kiri. Nah, Sungai Kampar ya, nah, sungainya jernih nih. Jadi dampak Islamisasi terhadap sosial keagamaan masyarakat Kuntu ya tidak diragukan lagi. Memang di sana kemampuan masyarakat di sana memang berbeda, memang agak fanatismenya berbeda. Itu sudah pasti. Jadi Syekh Burhanuddin ini mengembangkan Islam eh, memang hebat dia, masyarakat tertarik dan menerima Islam sebagai ajaran mereka. Sementara kita bahwa sebelum Islam masuk dan berkembang di Kuntu, masyarakat telah mempunyai kepercayaan lain yaitu animisme dan Hindu Buddha sama-sama kayak yang lain. Nah, tapi berhasil diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin. Nah, masyarakat Kuntu menyambut positif dan wafat dikebumikan di Kuntu. Jadi kalau menurut buku ini, Syekh Burhanuddin itu dikuburkan di Kuntu, Kampar Kiri pada tahun 1191 Masehi. Nah, Syekh Burhanuddin diimplementasikan nama sebuah sekolah berbasis agama atau ada pondok pesantren Salafiyah. Nah, didirikan 1 Februari 73 oleh Kiai Haji Angku Mudo Jamarin, salah seorang warga Kuntu. Nah, ini dibuatlah di sana pesantren, namanya pesantren Syekh Burhanuddin. Ini karang-karang pesantren ini, Bapak juga sudah pernah sampai ke sini nengok dari luarnya. Bangunannya makin bagus sekarang tuh ada pesantren Syekh Burhanuddin di Kuntu itu. Nah, jadi kalau dampaknya ya otomatis berdampak. Salah satunya ada orang masyarakat yang membuat nama pesantren Syekh Burhanuddin. Ya mungkin ahli-ahli di sana. Aspeknya ada aspek ibadah, aspek akidah, kemudian pemimpin. Lalu
kebiasaan masyarakat yang dulunya di Kuntu itu kayak animisme apa ya sudah berubah. Pas masuk Islam di sana waktu itu ya otomatis tingkat religi masyarakatnya memeluk Islam sangat tinggi. Hmm. Kemudian kalau setelah di Kuntu, Islam masuk juga ke Rokan Hulu, tapi dari Barus. Nah, Barus itu kan Sumatera Utara. Nah, kan kita di Rokan Hulu itu berbatasan dengan Sumatera Utara. Jadi masuknya dari sana. Meskipun penganut Islam masih terbatas di lingkungan pedagang dalam kota pesisir pantai, itu abad ke-7, abad ke-8 ya diperkirakan ya. Eh, kemudian Islamisasi di Riau terlepas dari sejarah masa lampau yang hidup penjuru dunia nanti nanti di Rokan Hulu itu sama juga dengan perkembangan beberapa wilayah yang ada, tapi ini berkembangnya di Barus dulu, Barus di Sumatera Utara ya. Jadi bukan berarti Islamnya berkembang di Rokan Hulu langsung, tidak, dia ada pengaruh dari Barus. Jadi Barus menjadi bagian dari wilayah Tapanuli Tengah. Jadi jangan heran jika Sumatera Utara juga banyak masyarakatnya yang betul-betul hebat ngajinya, jadi imam, jadi sana. Karena dia memang ada perkembangan Islam juga ada dari Barus yang dikenal sebagai Serambi Mekahnya Sumatera Utara. Nah, jadi kalau Tampar Serambi Mekahnya di Riau, Sumatera Utara Serambi Mekahnya ya Tapanuli Tengah ini di Barus ini. Sama ya, mengapa itu menjadi Serambi Mekah ya memang awal-awalnya Islam berkembang di sana dulu. Di Sumatera Utara di Barus, di Riau di Kuntu. Pengaruh dari Barus ini sampai ke Rokan Hulu karena kita berbatasan kan dulu berbatasan dengan kawasan di Sumatera Utara ini. Jadi jangan heran jika ini di kawasan ini petanya kalau berkembangnya Islam itu ya awal-awalnya di Riau, di Rokan Hulu juga berkembang awal-awalnya. Lebih dulu setelah Kuntu. Jadi kalau kita bicara Barus, ini kan kita bicara Sumatera Utara. Tapi kita langsung saja mendetek bagian-bagian yang ada di Rokan Hulunya. Jadi kalau bisa kalau di Barus itu umpamanya ada situs makam tuanya, kalau di Kuntu tadi juga ada makam Syekh Burhanuddin. Jadi itu buktinya tuh, bukti ini ada kalau di Barus itu komplek makam papan tinggi namanya untuk komplek makam Mahligai itu di Barus ya. Makam Ibrahim bukan Nabi Ibrahim tapi namanya makam Abrar, makam Hudum. Ini penyebaran Islam di Barus. Nah, ini ada seksinya Syekh Mahmud. Ini Tuan Abrar. Banyak-banyak nih tuan-tuan atau yang menyebarkan Islam di Barus itu. Kemudian masuklah kita ke Rokan Hulunya. Kita kan karena ini di Riau kan. Di Rokan Hulu ini mengapa sekarang mereka dinamakan negeri Seribu Suluk? Itulah gara-gara itu awal-awalnya berkembang Islam di Riau itu di sana. Di Rokan Hulu, Kuntu sama di Rokan Hulu. Jadi mencerminkan keadaan sekarang itu bukan langsung tercermin negeri Seribu Suluk. Tentu harus ada dasarnya. Kalau kayak ini berkembangnya memang Islam di sana. Jadi beberapa kecamatan di Rokan Hulu, ini kecamatan-kecamatannya. Kemudian nanti ada kerajaan. Nah, ini penduduknya. Penduduknya ya lumayan juga. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu. Nah, dulu memang ya dari Sumatera Tengah juga awal-awalnya. Akhirnya menjadi sebuah kabupaten. Mekarkan Provinsi Riau ini. Nah, ini undang-undang dasar pembentukan kabupatennya. Kemudian juga ada Kerajaan Rokan. Jadi sebelum terbentuknya Kerajaan Rokan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, di daerah ini telah berdiri Kerajaan Rokan. Ini Kerajaan Rokan yang sudah ada di sana. Bukan Kerajaan Rokan Hilir, ini Kerajaan Rokan. Kota Intan yaitu suatu tempat dekat kota lama dalam pelajaran sejarah tersebut pusat pemerintahan berpindah-pindah dan praktis nama kerajaan itu suatu waktu ikut berubah. Jadi mula-mula pusat pemerintahan kerajaan Rokan itu di kota lama.
kemudian pindah ke Pekaitan, bukan Pekaitan di Rokan Hilir ya, tapi Pekaitan. Kemudian eh, pindah ke Rantau Kasai. Eh, Artinya banyak nama yang diberikan kepada kerajaan itu. Hal itu menimbulkan kesan bahwa nama resminya tidak tercatat dalam sumber karena kebiasaan masyarakat yang hidup selalu memberi nama sebuah kerajaan berdasarkan tempat. Jadi kerajaan ini berpindah-pindah. Kerajaan menyebut ada yang Kunto Kunto Darussalam, Rekan ada menyebut kerajaan Kota Lama. Jadi menurut Hamka, nah ini kerajaan yang ada yang menyebarkan Islam ke Minangkabau dan antaranya adalah dari kerajaan Kunto Darussalam. Memang Islam di Sumatera Minangkabau itu ada juga dari Ulakan Sumbar, juga ada dari kerajaan Kunto Darussalam ini penyebarannya ke sana. Jadi di Sumatera Barat atau Minangkabau itu Islam sudah dari sini masuk, dari sini masuk. Dan juga ini tercatat dari Rokan Hulu. Islam menyebar di Minangkabau terjadi antara 1285 sampai 1522. Berdasarkan pendapat AMKA, diperkirakan penyebaran itu terjadi antara abad ke-13 sampai 16, bahwa nama Kunto Darussalam yang dimaksud oleh Hamka hanya ada di Rokan, sedang kerajaan Kuntu ada di Kampar Kiri. Nah, apabila dicermati mengenai makna kata rokan, maka dapat dikatakan bahwa kata rokan berasal dari bahasa Arab rokana yang mengandung arti damai atau rukun. Jadi kalau rokan hilir itu damai. Kalau rokan hilir nggak damai, tempat stay arido, ya berarti namanya jangan dipakai nama rokan ya. Kalau ada yang bertanya rokan itu artinya apa? Artinya damai dan rukun. Jadi rokan hilir itu ya harus rukun dan damai. Oke. Makanya mahasiswa stay harus tahu rokan artinya damai dan rukun. Kalau sekarang rokan itu sudah terbagi dua kan? Rokan hulu, rokan hilir. Jadi ini ada ini beberapa eh, bahwa negara bawahan Majapahit itu negara yang telah tunduk kepada Majapahit itu adalah Melayu, di antaranya itu Jambi, Palembang, Toba, Damasraya, Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, dan Pane. Nah, jadi eh, itu kerajaan-kerajaannya. Kita tidak akan mengulas itu. Nah, ini Istana Rokan, nah, makam Raja-Raja Rokan. Ini ter, 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 eh, terjaga ini kerajaan Rokan ya. Nah, ini masuknya Islam di Rokan Hulu. Jadi mengenai masuk Islam di Rokan Hulu belum dapat dipastikan. Yang dapat diprediksi adalah daerah Rokan pertama kali bersentuhan dengan Islam diperkirakan sekitar abad ke-14 dan 15. Jadi ketika kerajaan-kerajaan Islam sudah mulai muncul dan berdiri, tidak ada data tentang perkembangan selanjutnya hingga munculnya kerajaan Tambusai yang diperintahkan oleh rajanya yang ke-14, yakni Sri Sultan Ibrahim tahun 1819. Jadi udah abad 18 ini, berarti kan baru juga. Agama Islam berkembang pesat di sepanjang Sungai Rokan. Nah, ini dulu lebih duluan di Kuntu kayaknya. Yang disiarkan oleh Mubalik-Mubalik Islam. Nah, Kerajaan Samudra Pasai, termasuk di Rokan ini. Di Kerajaan Rokan diperintahkan oleh Raja Keturunan Sultan Sidi, yakni saudara Sultan Suja, sebagaimana diutarakan dalam sejarah Melayu. Jadi ada kaitan juga. Nah, Rokan dulu, Islam khususnya kerajaan lima luhak, yakni Tambusai, Rambah, Petuhat, Rokan Empat Koto, dan Kunto Darussalam oleh penguasa-penguasa kerajaan yang mubalik-mubalik. Nah, ini sebenarnya kerajaannya satu tapi pindah-pindah. Itu tadi kita baca. Bukan kerajaannya banyak, nah, tapi satu, tapi pusat pemerintahannya berpindah-pindah. Jadi Islamisasi Rokan diperkirakan berasal dari Barus yang menjadi wilayah Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Tengah ini Islam dilanjutkan ke Tapanuli Selatan, juga di Serambi Mekah, Sumatera Utara, di mana penduduknya banyak yang habis tuh di sana. Nah, maka Tapanuli Selatan ini daerah Riau tepatnya Rokan Hulu. Jadi eh, kita berbatasan dengan Tapanuli Selatan. Nah, di sana ya
dia berbatasan dengan Rokan Hulu, otomatis ya Islamnya masuk ke Rokan Hulu. Ya, di sana sebenarnya masuk Islam di Rokan Hulu itu. Kemudian ya mungkin ini namanya kapur barus. Keren heran juga ada namanya kapur barus. Jika, jika ini kapur barus ini sampai sekarang kan kalau ada orang meninggal diperlukan untuk pengobatan di daerah Arab itu eh, karena barus di banyak kapur itu karena jadi kapur barus. Pedagang Arab sangat besar. Jadi yang sebenarnya Islam itu berkembang karena ada uniknya bahan-bahan alam atau perdagangan atau pertanian yang ada di sebuah wilayah. Nah, orang Arab, pedagang Arab masuk, Islam berkembanglah di sana. Itu intinya. Jadi Islam itu sebenarnya baik di Barus atau di mana-mana masuk ya gara-gara pedagang itu. Kalau udah ada pedagang singgah menetap dia ya otomatis dia akan mengembangkan sesuatu. Kalau di mana lagi ya di daerah Melayu di Kuntu ya kita gara-gara rempah-rempahnya. Tapi sekarang entah banyak rempah atau tidak kita tidak tahu lagi karena sudah berubah pola ekonomi masyarakat baik di Kuntu maupun di Barus itu atau di Rokan Hulu. Ya orang sekarang sama-sama kita tahu sudah banyak menanam kelapa sawit. Jadi berbeda dengan kondisi dahulunya. Kemudian untuk karakteristiknya. Jadi Islam di Riau ini eh, karakteristik yang sama itu dengan Asia Tenggara. Intinya sama. Bertanya karakteristiknya ya sama. Ya, prosesnya memang panjang memang. Nah, kemudian, nah ini kita mengulas tentang Syekh Burhanuddin ya. Dia bangsa Arab. Jadi memang Arab datang ke Nusantara, menyebarkan agama Islam di kota Mekah nih. Memang orang dari Mekah nih, Syekh Burhanuddin ini. Nah, dialah yang datang ke Sumbar, datang ke Kuntu. Nah, dia meninggal di Kuntu. Jadi otomatis kan Sumatera Barat itu yang diulakan itu lebih duluan. Baru dia, karena di sini kan kuburannya di Kuntu. Berarti otomatis kan terakhir dari sana. Ini profilnya, oleh pendidikan, baik dari buku-buku maupun masih Kuntu sendiri, memang tidak jumpai keterangan tentang sekolah apa yang dia masuki. Tidak tahu juga ilmunya sekolahnya dari mana. Adalah pengikut Imam Syafi'i ini. Nah, bahwa dulu ijazah itu tidak terlalu diperlukan, yang penting ada ilmunya. Jadi kalau orang dulu dia tidak perlu ijazah, tapi kalau kepalanya berisi, dia berilmu, baru diakui oleh masyarakat. Kalau sekarang ijazah ada, kadang ilmunya tidak diakui masyarakat. Ya, kalau zaman dulu berbeda. Meskipun dia tidak megang ijazahnya, ijazah murid Imam Syafi'i gitu, tapi ilmunya hebat, wah, itu udah bisa menjadi seorang yang terkenal. Jadi sebagai seorang makhluk Allah yang tidak bisa dipungkiri kemanusiaannya, maka Syekh Burhanuddin juga melakukan pernikahan. Nah, jadi dalam memilih teman hidup, Syekh Burhanuddin memilih seorang putri desa Kuntu sebagai istrinya yang bernama Putisari Chandrawasih, anak Datuk Singkuang yang berasal dari suku Melayu Singkuang. Jadi istrinya memang orang desa sana. Perkawinan Syekh Burhanuddin dengan Putri Sari ini dikaruniai seorang anak laki-laki, akan tetapi usianya tidak mencapai dewasa, hanya 6 tahun saja karena anaknya wafat. Oleh karena itu sampai saat ini keturunan beliau tidak ada di Kuntu kecuali hanya keturunan dari pihak istrinya saja. Jadi yang keturunan aslinya Syekh Burhanuddin itu tidak ada di Kuntu. Cuman kalau keturunan istrinya ada dan keturunannya anaknya dia umur 6 tahun meninggal. Jadi otomatis terputus keturunan Syekh Burhanuddin di Kuntu. Tidak ada keturunannya di sana. Jadi yang ada hanya keturunan dari istrinya. Dalam usaha beliau mengembangkan ajaran Islam, tampaknya beliau lebih banyak menggunakan metode ceramah. Jadi ceramah. Jadi pola penyebaran Islam ceramah itu memang sudah eh, kayak dulu gitu. Nah, ini manuskrip-manuskrip yang ada atau Syekh Burhanuddin dakwah. Nah, ini dia ada
semacam kitab atau manuskrip yang dia buat. Ini ada kitab peninggalan Syekh Burhanuddin yang masih disimpan oleh keluarga istrinya, merupakan tulisan tangan asli dari si penulisnya. Nah, ini dia tulisnya nih dengan tangannya. Dia menulis ajaran Islam di sana. Ya, artinya kitab tersebut adalah kitab yang tidak dicetak dengan alat modern. Dalam hal ini timbul pertanyaan apa kitab tersebut ditulis oleh Syekh Burhanuddin sendiri kemudian dibawa ke Kuntu dalam usaha penyebaran Islam. Pertanyaan lain yang berkaitan dengan kitab ini adalah kitab ini kitab ditulis oleh orang lain, kemudian Syekh Burhanuddin membawanya ke Kuntu dalam rangka dakwah. Nah, banyak memang pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kitab tersebut hingga kini belum didapati jawabannya. Jadi begini, memang istrinya memegang sekarang memegang sebuah kitab memang asli tulisan tangan. Tapi apakah dia yang tulis? Nah, itu yang belum tahu. Apakah dia hanya memakai kitab dari orang lain, dibawanya ke Kuntu? Nah, itu yang awak tidak tahu. Kita tidak tahu ya. Tapi sekarang penulis buku ini juga menyatakan seperti itu. Kemudian untuk akhir hayat, makam Syekh Burhanuddin memang ada di Kuntu. Jadi menurut keterangan yang diperoleh dari warga di sekitar, dulunya di atas tanah yang tinggi dan posisinya tepi sungai, namun dikarenakan adanya abrasi sungai dan terjadi juga peralihan aliran sungai akibat banjir, maka ada Sungai Sebayang pindah yang muaranya sampai saat ini dapat dilihat di Koto Lintang, Dusun Koto Tua Kuntu. Sebelum dipindahkan dari Sungai Sebayang, jarak tempuh antara Kuntu dan Padang Sawah memakan waktu berhari-hari. Nah, ini makam Syekh Burhanuddin yang ada di Kuntu. Nah, Bapak juga sudah pernah ke sini menengok dari luar saja. Penyebar Islam nih ya. Yang pertama, Syekh Burhanuddin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Makam Syekh Budin itu tuh apa masih terawat, Pak? Masih, Bapak sudah sampai ke sana. Nanti kan beloknya masuk. Nah, nanti ada pasar di belok kanan. Nanti sampailah kita ke makam itu. Ya kayak ini, masih terawat. Orang banyak nih jarah ke sini. Ini kalau kalau memang eh, pembelajaran yang bagus itu memang mahasiswa ya sampai ke sini gitu kan biar biar kita memang betul-betul menghayati. Tapi kan itu tidak mesti. Kalau menengok foto saja kan sudahlah. Tapi kalau memang mahasiswa mau, Bapak bisa tunjukkan. Tapi kalau tidak, enggak apa-apa. Karena eh, ada juga sih beberapa orang memang betul-betul dia pengen pengen ke makam itu ya. Kalau mau pergi bisa Bapak tunjukkan atau mau pergi sama-sama sama klien-klien saja boleh. Atau mau pergi sini sendiri boleh. Masih terawat itu WK makamnya. Dan penziarah banyak ke sana tuh. Penziarahi makam ini. Lagi bertanyakan? Jadi Syekh Burhanuddin ini dalam mengembangkan dakwah, ya dalam mengembangkan dakwahnya ya, dia pertamanya itu menyebarkan Islam di Sumatera Barat selama 10 tahun dari 560 Masehi Hijriah atau 570 Hijriah atau tahun 1941 Masehi sampai 1151 Masehi. Kemudian mengembangkan Islam di daerah Sumatera Barat ini selama 5 tahun. Eh, lima apa di 151 sampai 156 di daerah Kumpalan namanya tadi di Batu Hampar pindah ke Kumpalan baru diulakan. Yang terkenal itu ada diulakan Pariaman. Nah, 15 tahun dari sana. Jadi sebenarnya sebelum ke Ulakan dia juga ada ke Batu Ampar dan ke apa tadi yang Kumpalan tadi. Nah, cuman yang terkenal adalah Ulakan Pariaman. Nah, ini ya
Syekh Burhanuddin ini diulakan Pariaman ini. Siapa pengembangan Islam pertama di Sumatera Barat? Syekh Burhanuddin. Di mana? Diulakan. Itu tahunnya. Gitu ya. Jadi orang yang menyebarkan Islam pertama di Sumatera Barat itu juga menyebarkan Islam pertama di Riau. Itu juga orangnya. Kalau berdasarkan buku ini. Juga ada literasi yang Bapak baca. Orangnya berbeda. Tapi wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa membaca saja perkembangan-perkembangan yang ada di teori-teori. Jadi, menurut catatan sejarah Nusantara, pada masa Raja Chola dari India Selatan dapat melumpuhkan kekuasaan maritim Sriwijaya. Nah, jadi sampai-sampai ke sana dan Syekh Burhanuddin ini eh, dia melakukan pendekatan kepada kepala suku. Maksudnya sama suku Caniago, suku ini ya dia pendekatan untuk ngajak kepala suku masuk Islam. Ya kalau Syekh Burhanuddin sudah ngajak kepala sukunya udah masuk Islam, otomatis anggota sukunya juga memeluk Islam. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita berpolitik umpamanya zaman sekarang, ya pola Syekh Burhanuddin ini bisa diterapkan juga. Kalau memang kita mau memiliki pengaruh politik yang kuat di masa sekarang, ya kepala-kepala suku atau ya sekarang kan masih tetap ada kepala suku di sejumlah tempat, ya harus dipegang itu kayaknya. Nah, tapi kadang-kadang kan kepala suku ini dia aja yang ikut, cucu-cucu kemenakannya tidak. Kalau dalam penyebaran Islam, ya gitu. Di desa Kuntu, ya suku-sukunya memeluk Islam, ya sudah. Nanti kepala sukunya memeluk Islam, ya anggota-anggota sukunya juga memeluk Islam. Jadi dengan adanya Siburan di bertempat tinggal Datuk Maudum sendiri mulai sadar dan akhirnya memeluk agama Islam. Dalam hal ini Datuk Maudum menyampaikan petuanya kepada masyarakat. Nah ini kayak gini ya, seorang datuk namanya di Kuntu itu sudah masuk Islam, keluarlah petata petitinya. Seperti kok bakawan jo orang pemaliang katanya, awak pun ikut menjadi pemaliang. Nah, kok bakawan jo orang baik, awak pun ikut menjadi baik. Nah, jadi itu pepatahnya. Syekh Burhanuddin ini dinilai orang yang baik dan akhirnya orang mau mengikutinya. Jadi Datuk Maudum banyak keponakannya yang akhirnya memeluk Islam. Nah, kemudian berperkawinan. Eh, Sebentar lagi mau habis. Nanti mungkin perkuliahan selanjutnya kita lanjutkan siap Johor lah ya. Yang pertemuan kelima kayak cuman pertemuan keempat saja cuman bisa selesai kayaknya sekarang. Ini pun udah mepet juga waktunya nggak terkejar juga. Tapi sudahlah nih intinya Islam ada di Riau berkembang dari Kuntu juga melalui perkawinan. eh, ada juga Seburan ini mengawini eh, anak anak kemenakan dari suku Melayu Singkuang. Nah, taat memakai tradisi lama, nah, maka makan tupai dan kelelawar dulu nah, ditinggalkan, baru mereka ikut Islam. Ada yang bertanyakan nih waktu mau habis lagi? Nanti kita lanjut pertemuan ke-6 ke-7 kayaknya siap Johor lah ya. Sekarang udah mepet kali. Atau kita lanjut? Gimana pendapatnya?